khususnya untuk memperkuat Sulawesi Selatan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Indonesia Timur. Di sini ada dua masjid pilihan kalian gitu ya, bisa di Masjid Terapung ini atau sekalian di Masjid Kubah 99 yang ada di ujung sana. Dipertontonkan di event ini namanya F8. Itu juga menjadi salah satu event tahunan yang ikonik di Makassar ini. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gua Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini gua ada di kota Makassar dan gua berada di ikon pariwisata kota Makassar yang yang lagi famous-famousnya gitu ya. Karena secara memang komplek ini tuh kalau dulu cuman di Pantai Losari sana, akhirnya dibangun reklamasi dan kemudian menjadi center point of Makassar. Ini ada globe, jadi ada monumen yang menandakan center point of Makassar, dan kemudian gua ada di area pelataran di mana di sini tuh banyak tempat-tempat wisata juga. Dan satu lagi ada Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, nanti kita kesana juga. Pokoknya kalau misalnya kalian yang ke kota Makassar wajib untuk datang ke tempat ini karena tempat ini selalu ramai, apalagi weekend. Buat yang mau olahraga bisa, kulineran bisa, sekedar foto-foto dan bikin video estetik juga bisa gitu. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Center Point of Indonesia atau CPI di Makassar merupakan proyek besar yang menunjukkan semangat pembangunan Indonesia, khususnya untuk memperkuat Sulawesi Selatan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Indonesia Timur. Kawasan ini dirancang sebagai tempat modern yang tetap mempertahankan budaya lokal. CPI sendiri adalah proyek reklamasi di pantai Makassar seluas 157 hektar. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga destinasi wisata dan ruang terbuka untuk masyarakat kota Makassar. Salah satu ikon utamanya adalah Masjid 99 Kubah Asmaul Husna yang sudah menjadi kebanggaan warga Makassar. Selain Masjid Megah 99 Kubah Asmaul Husna, CPI juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari hotel berbintang, mal dan pusat belanja, pusat konvensi, perumahan modern, dan taman kota yang luas. Dengan fasilitas-fasilitas ini, CPI diharapkan menjadi tempat favorit wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung di kota Makassar. Center Point of Indonesia atau CPI Makassar merupakan gabungan modernitas dan budaya. Proyek ini menunjukkan bagaimana Sulawesi Selatan juga bisa membangun tempat modern tanpa melupakan budaya dan agama. Keberadaan Masjid 99 Kubah membuktikan bahwa kemajuan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai keagamaan. Proyek CPI ini sendiri diharapkan mampu berdampak positif untuk masyarakat, khususnya masyarakat kota Makassar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi daerah, dan juga ruang publik yang nyaman untuk masyarakat kota Makassar. CPI juga dirancang dengan memperhatikan lingkungan, dan pengelola juga berkomitmen menjaga ekosistem laut dan pantai agar tetap lestari. Center Point of Indonesia adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya tentang gedung-gedung tinggi, tapi juga tentang menciptakan ruang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terus dikembangkan, CPI siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang menghubungkan Indonesia Timur dengan dunia. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ini adalah kawasan Pantai Losari, kalau yang di sebelah sana itu. Terus kalau yang di sana itu kawasan Masjid 99 Kubah Asmaul Husna. Di situ landmarknya Center Point of Indonesia. Dan di sini juga ada monumen atau patung yang menandakan bahwa ini area dari Center Point of Indonesia. Dan sepanjangan pantai ini sendiri, bukan pantai sih sebenarnya, kayak anjungan mungkin ya,
Di sepanjangan ini tuh apa ya, tidak hanya menjadi tempat wisata bagi yang teman-teman yang pengen menikmati laut gitu ya, tapi juga ada beberapa fasilitas seperti kapal pinisi yang di depan saya. Ini kapal pinisi khas Makassar, Bugis Makassar gitu ya. Ini menjadi apa ya, buat teman-teman kalau misalnya mau menikmati dinner di atas laut, di atas kapal. Namanya rumah tradisional khas suku Bugis Makassar sendiri. Kalau ini tuh suku Toraja, jadi namanya rumah adat Toraja Tongkonan. Bentukannya seperti ini, emang keren banget. Terus nanti kita pindah lagi ke daerah sana. Dulu tuh ada, kalau di sana nggak tahu rumah adatnya itu masih ada atau enggak gitu ya. Kita langsung aja menuju ke sana. Kalau kita ke tempat wisata kan biasa ada beberapa hal yang bikin worry. Salah satunya itu adalah toilet gitu ya. Kalau misalnya kita kayak di Pantai Kuta kan, sepanjangan Pantai Kuta itu ada toilet disediakan buat teman-teman yang pengen bilas atau yang buang air gitu. Sementara kalau di sini juga ada, di belakang gua ada toilet umum dan itu disediakan gratis. Tapi jangan ekspektasi terlalu ini gitu ya, karena tahu sendiri fasilitas umum apalagi kalau gratis seperti apa bentukannya. Sepanjangan pelataran ini tuh ada beberapa patung. Saya yakin di sini ada salah satu, yaitu patung Sultan Hasanuddin. Nah, nggak ada ininya, nggak ada kayak nama, informasi apa gitu, patungnya siapa gitu kan. Kalau gue bilang sih keren gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya membuat patung itu disertakan informasi supaya kita juga nggak kebingungan gitu, ini patung siapa sih sebenarnya gitu. Antara terlepas atau bagaimana, gue nggak ngerti. Nah teman-teman, kalau yang di depan kita ini namanya Masjid Terapung. Jadi sekitar 15-10 tahun yang lalu gue tinggal di Makassar. Gue ingat banget, ini kayaknya bangunan baru dibangun gitu kan. Dan pelataran itu baru sampai di sini, belum sampai ke ujung sana. Ini semua baru sih kalau yang Center Point of Indonesia ini sampai Masjid Kubah sana. Dulu ini selalu ramai dan dipadati pengunjung untuk yang memang niatnya pengen beribadah gitu kan, waktu sholat, atau juga yang sekedar melihat langsung penampakan Masjid Terapung itu seperti apa gitu ya. Cuman kalau dilihat dari bangunannya sendiri udah mulai ini, apa namanya, keropos, kayak kita nggak bisa naik ke atas deh karena masjidnya ditutup. Harusnya lewat di depan sana itu. Jadi Masjid Terapung itu karena memang dibangunnya di atas laut. Jadi Masjid Terapung ini namanya Masjid Amirul Mukminin. Lokasinya juga sangat strategis, berada tepat di area Pantai Losari. Jadi kalau misalnya kalian yang berkunjung ke sini sembari menikmati kuliner dan lain-lain gitu ya, ibadah juga bisa tetap jalan karena di sini ada 2 masjid pilihan kalian gitu ya. Bisa di Masjid Terapung ini atau sekalian di Masjid Kubah 99 yang ada di ujung sana. Nah kalau di Makassar sendiri itu ada satu event, itu tiap tahun diselenggarakan dan selalu ramai gitu, event budaya. Jadi semua hal mulai dari kuliner, fashion, terus tarian dan segala macam itu dipertontonkan di event ini, namanya F8. Itu juga menjadi salah satu event tahunan yang ikonik di Makassar ini. Dan biasanya areanya itu diselenggarakannya di area ini kalau nggak salah ya. Karena seingat saya F8 pertama kali itu di pelataran Pantai Losari ini. Keren kan foto di ikon Makassar ini dengan latar
Kuba 99 di sana, Center Point of Makassar. Juga di sini ada beberapa ornamen patung, beca, terus tarian Makassar sendiri. Kalau di sana tadi ada rumah adat Toraja. City of Makassar, kota Makassar tercinta. Ya jujur sih, maksudnya banyak banget perubahan. Kalau untuk area Pantai Losari dan Corona itu namanya Tanjung Bunga dulu ya, yang Center Point of Makassar itu jalan terusan ke Tanjung Bunga. Itu banyak banget berubahnya. Kalau tadi di sebelah sana pelataran Makassar, kalau ini pelataran Bugis. Nah, kalau bangunan yang di ujung sana, kan ini Masjid Kuba. Kalau yang di ujung sana itu katanya rumah sakit jantung. Itu lokasinya letaknya persis di tengah, dibangunnya di atas laut. Jadi keren banget gak? Jadi kayak laut direklamasi kemudian dibangun bangunan itu, rumah sakit jantung. Dan itu kalau misalnya masuknya nanti bisa lewat gerbang Center Point of Makassar itu, kemudian lurus sampai nanti ke rumah sakit yang ada di sana. Jadi di tahun 2013 Kota Makassar tuh sempat mendapatkan Adipura Peta Metro. Kemudian di tahun 97 juga pernah. Jadi ini monumen yang dibuat ya, Adipura Peta Raja tahun 97. Pada saat itu wali kotanya adalah Haji Andi Malik B. Masri. Dan kemudian inilah pelataran utama dari Pantai Losari yang ikonik itu. Ada bangunan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna di belakang. Di sini dulu tuh siang malam hampir 24 jam dijadikan tempat apa ya, nongkrong sih. Jadi kalau pagi-pagi sepertinya, apalagi weekend, biasanya yang keluarga tuh pada datang ke sini jalan-jalan. Dan ini perahu finish yang dibilang tadi. Jadi kalau misalnya yang pengen nyebrang ke Pulau Lelai atau ya yang juga sekedar menikmati dinner atau apa namanya lunch gitu ya di atas kapal pinisi, bisa tuh di sini. Dan ini adalah aksara lontra atau huruf tulisan huruf Bugis gitu ya. Jadi aksara lontra ini sendiri memang sangat terkenal, apalagi kalau misalnya kitab lontra yang katanya salah satu karya sastra terpanjang di dunia, menghiasi area di Pantai Losari ini. Guys, kita udah jalan dari Center Point of Makassar sampai ke pelataran Pantai Losari yang ikonik ini. Jadi ini gambaran kalau misalnya kalian berkunjung ke Kota Makassar dan pengen mengunjungi Pantai Losari dengan segala macam hal yang ada di dalamnya, mulai dari kuliner, terus budayanya gitu ya. Terus fashion juga ada sih tadi kalau belum gue lihat. Dan sekedar menikmati keindahan Pantai Losari juga bisa, atau Center Point of Makassar. Jadi itu aja dulu, karena gue mau balik ke hotel lagi dan gue harus flight ke Bali hari ini. Karena bandara sendiri itu lumayan jauh dari kota. Jadi harus ya paling enggak 4 jam sebelum berangkat itu keberangkatan harus OTW ke bandara. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.